Oke, selamat pagi dan selamat datang pada presentasi level up pada Jumat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya Christian sebagai internship HR NGA di LPP Media Pratama. Oke, sebelumnya saya akan mempresentasikan yaitu sebuah materi sedikit saja yaitu tentang rekrutmen, yaitu SOP rekrutmen serta apa saja yang saya mempelajari selama dari awal masuk hingga hari ini. Oke, rekrutmen ini proses rekrutmen terdiri dari dua yaitu kualifikasi dan tanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu, kualifikasi dan tanggung jawab ini sangatlah penting di proses rekrutmen pada rekrutmen. Kualifikasi itu menentukan bahwasannya adalah calon kandidat itu kita harus memiliki calon kandidat yang berkualifikasi seperti apa, dari sarjana kah, dari diploma kah, terus atau dari jurusan apa, perempuan atau laki-laki, atau khusus perempuan atau bisa perempuan atau laki-laki. Tanggung jawab itu sendiri itu terdiri dari tugas-tugas dan tanggung jawab di posisi tersebut. Jadi pada proses rekrutmen itu kita harus juga menjelaskan pada poster rekrutmen yaitu tentang kualifikasi serta tanggung jawab agar tidak ditanya-tanyakan kembali ketika wawancara. Setidaknya para calon kandidat itu sudah mengetahui tanggung jawab pada posisi tersebut. Oke, ini selanjutnya nih saya sudah menjelaskan pada minggu lalu yaitu job posting, penyaringan CV, penjadwalan tes, interview, offering dan onboarding. Tetapi hal ini akan berbeda dengan level fresh graduate dan level middle to up. Untuk level fresh graduate itu pasti hingga sampai onboarding dan interview user, penjadwalan tes. Tapi kalau untuk yang middle to up itu tidak ada onboarding siap BPR seperti itu. Oke, selanjutnya SOP rekrutmen. Nah, SOP rekrutmen pada pagi hari ini yaitu dari fresh graduate. Yaitu saya menjelaskan menentukan kebutuhan perusahaan. Jadi kita menentukan kebutuhan posisi apa. Untuk level staff yang baru-baru itu di posisi seperti apa. Karena untuk rekrutmen fresh graduate sendiri itu sangat tricky karena banyak fresh graduate yang harus belajar dari nol dan harus kita bimbing. Jadi kita harus menentukan sedemikian rupa kebutuhan perusahaan. Apakah perlu kebutuhan perusahaan tersebut itu dari level fresh graduate atau sudah berpengalaman seperti itu. Kemudian membuat kualifikasi dan tanggung jawab. Nah, berhubungan dari yang tadi sebelumnya itu menentukan kebutuhan perusahaan, kualifikasi sendiri itu kalau fresh graduate berarti tanpa pengalaman atau sudah memiliki pengalaman magang yang selama masa kuliah. Jika dia memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun setelah masa kuliah itu dianggap sudah memiliki pengalaman. Dan kemudian tanggung jawab. Jadi fresh graduate itu juga meskipun dia fresh graduate juga diberi beban tanggung jawab dari posisi tersebut. Kemudian setelah itu saya melakukan job posting. Job posting tersebut itu karena ini fresh graduate jadi kita bisa menargetkan di tempat-tempat mana yang harusnya kita targetkan. Contoh di kampus. Berarti kita kalau kampus itu berarti untuk anak-anak yang setelah masa kuliah selesai. Dan pencarian kandidat dan job posting ini adalah dua hal yang sangat berhubungan dan berkorelasi. Jadi kita mencari kandidat dan job posting itu harus secara tajamnya adalah kita menentukan di mana tempat yang menurut kita memadai, fresh graduate yang memadai. Kemudian penyaringan CV untuk mencari kandidat yang unggul. Nah, dari banyak fresh graduate, meskipun itu fresh graduate tetapi banyak kandidat yang unggul. Contohnya kalau kita fresh graduate, kita menanyakan gimana dia selama kuliah, gimana dia selama aktif organisasi, gimana dia aktif sosial selama masa kuliah. Terkadang banyak mahasiswa fresh graduate yang terlalu aktif sehingga dia melupakan hal-hal kecil, sehingga itu bisa menjadi kekurangan. Jadi kita bisa mencari CV itu dan mencari kandidat yang unggul. Jika dia mahasiswa tersebut atau mahasiswa fresh graduate tersebut tidak memiliki pengalaman organisasi, tidak memiliki aktivitas sosial, itu bisa menjadi pertimbangan yang kita pikirkan karena calon karyawan yang fresh graduate tersebut jika tidak memiliki pengalaman di organisasi itu sangatlah riskan, yaitu di komunikasi, disiplin, serta public speaking. Karena hal basic itu meskipun itu sangatlah basic tetapi jika tidak diasah dari sama mahasiswa itu sangatlah sulit. Kemudian siap prepare dan membuat video perkenalan diri. Nah,
self prepare dan membuat video perkenalan diri ini kita tujukan kepada calon karyawan yang baru, yaitu middle to low, yaitu kita ada yang namanya tools yaitu siap PPR, dan siap PPR ini selama 2 hari dikerjakan selama 2 hari, ditujukan untuk agar para calon karyawan yang baru-baru terjun di dunia bank tuh mengetahui apa sih siap PPR. Kemudian membuat video perkenalan diri. Nah, membuat video perkenalan diri ini sebenarnya tuh apa ya namanya, kayak kita tuh mempersingkat interview kita karena dia sudah memperkenalkan diri secara singkat. Jadi ketika kita nanti ada panggilan interview, dipanggil interview, kita sudah mempunyai data-data yang dari video perkenalan diri tersebut. Nah, siap paper sudah, membuat video perkenalan diri sudah, jika lolos akan dilakukan penjadwalan tes. Nah, penjadwalan tes ini kita akan melakukan penjadwalan tes pada calon karyawan yang sudah lolos dari siap PPR dan membuat video perkenalan diri. Nah, pada siap PPR sendiri itu jika calon karyawannya tidak bisa mengerjakan atau secara sengaja tidak mengerjakan, itu akan terjadi dorman. Dan dorman itu jadi kayak kita tidak usah melakukan penjadwalan tes terlebih dahulu, tapi kita melakukan siap PPR terlebih dahulu. Jadi kayak gugur secara alami gitu. Jadi kita tidak usah capek-capek untuk melakukan penjadwalan tes. Kalau kita sudah melakukan penjadwalan tes, setelah itu dilakukan siap PPR, jadi kita buang waktu juga. Kita sudah melakukan penjadwalan tes, ternyata ketika diberikan siap PPR tidak dikerjakan, seperti itu. Oke, setelah penjadwalan tes selesai, habis interview. Nah, interview ini ada 2, yaitu antara interview HR dan interview user. Nah, interview user sendiri ini setelah dari kita interview HR, jika lolos, jika bagus, jika direkomendasi, akan dilakukan interview user yang bersangkutan, ditempatkan paper yang dilamar. Contoh kalau di Temanggung berarti akan di interview user oleh user Temanggung, seperti itu. Kemudian onboarding. Nah, onboarding sendiri ini tuh nggak beda jauh dari siap PPR, tetapi onboarding sendiri menunjukkan bahwa kita harus mendampingi para calon karyawan hingga saya ralat sedikit. Setelah interview dan interview user, nanti akan ada masa percobaan. Nah, masa percobaan ini tuh dari BPR akan diberi masa 3 bulan. Jika 3 bulan dia perform, nanti akan diangkat menjadi karyawan atau pegawai. Nah, dan penempatan kerja ini tersendiri itu sesuai dengan tempat yang calon karyawan lamar. Kalau dia di Temanggung akan didapatkan di Temanggung. Kalau di Jogja akan ditempatkan Jogja. Kalau di Semarang akan ditempatkan Semarang. Seperti itu. Selanjutnya SOP rekrutmen middle to up. Sebenarnya tidak beda jauh dari middle to low, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu di bagian ini penjadwalan tes. Nah, untuk fresh graduate ada yang namanya siap PPR, tapi untuk di middle to up itu tidak ada yang namanya siap PPR, karena ini sudah level kabak, kadif sampai direktur. Sehingga ketika kita ini sudah menentukan kebutuhan perusahaan, jadi kita menentukan kebutuhan perusahaan yaitu level direktur, yaitu ditentukan di bagian mana, daerah mana. Itu contoh katakanlah di bagian daerah Semarang, di BPR Jateng. Jadi kalau kita sudah menentukan, kita mencari kandidat direktur yang berasal dari daerah Jateng, karena kalau berada di luar Jateng itu akan sangat sulit untuk mobilitas. Kemudian kita membuat kualifikasi dan tanggung jawab. Kualifikasi sendiri yaitu sarjana ekonomi, manajemen, bisnis, perbankan, atau akuntansi. Untuk hal yang pastinya adalah memiliki sertifikat CRBD. Setelah itu akan dijelaskan tanggung jawab yaitu tanggung jawab dari direktur sendiri. Karena direktur ini ada 3 posisi. Dari BPR biasanya ada 3 posisi. Dan kita menentukan dulu direktur apa yang kita butuhkan. Kalau direktur bisnis, ya kita akan memberikan tanggung jawab tentang direktur bisnis. Kemudian melakukan job posting dan pencarian kandidat. Nah, karena ini level direktur, kita melakukannya lebih dari level fresh graduate. Jadi kalau kita di fresh graduate melalui APP Greens, jadi kalau kita juga Greens juga ada, Jobstreet juga ada, ataupun LinkedIn. Karena level direktur itu sangatlah sebagai kepala di sebuah perusahaan, sehingga kita harus menentukan kandidat yang berkompeten. Untuk penyaringan CV untuk mencari kandidat yang unggul. Nah, pada posisi ini
itu tuh kebanyakan banyak-banyak pelamar yang bukan dari ekonomi, tetapi dengan pengalamannya beliau yang bukan ekonomi, kita lihat dulu pengalamannya apakah bisa dipertimbangkan atau tidak. Jika tidak, berarti itu gugur di penyaringan CV. Tetapi jika bisa dipertimbangkan, kita masih bisa pertimbangan untuk melakukan penjadwalan tes. Nah, ketika pada penyaringan CV untuk mencari kandidat yang unggul, kita mencari orang-orang yang berpengalaman di 2 tahun di bidang direktur utama atau direktur bisnis. Setelah itu melakukan penjadwalan tes. Nah, penjadwalan tes ini sendiri tuh kita tuh akan memberikan jadwal tes, yaitu besoknya atau kurang lebih sama seperti untuk calon karyawan yang fresh graduate, tidak ada perbedaan untuk tesnya. Kemudian kita setelah tesnya sudah lolos, sudah baik, akan dilakukan penjadwalan interview. Nah, untuk interview sendiri ini akan dilakukan penjadwalan dari HR atau dari audit bisa, atau bahkan mungkin langsung dari pemegang sahamnya. Pemegang saham akan melakukan interview secara langsung untuk calon kandidat direktur seperti itu. Jika sudah interview pemegang saham sudah lolos dan sudah oke, akan diberikan kontrak atau perjanjian kerja. Nah, kontrak atau perjanjian kerja ini biasanya untuk level direktur kurang lebih 3 tahun. Tapi kalau dalam 3 tahun dia tidak perform, bisa terjadi pemutusan kontrak perjanjian kerja. Nah, ini yang saya pelajari selama dari masuk hingga sekarang. Nah, toleransi 5 menit. Toleransi 5 menit sendiri itu ketika saya berangkat, jadi saya tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi toleransi 5 menit. Kalau ketika saya lebih dari 5 menit, pasti saya akan terkenakan denda atau sanksi. Sanksinya sendiri yaitu pemotongan uang makan. Kemudian izin. Nah, kalau kita mau keluar, kalau kita mau ada apa-apa, kita harus izin kepada tim leader. Kemudian ketika mau keluar juga kita harus izin di bagian buku pencatatan di bawah. Sehingga ketika nanti kita ditanyain kemana, jadi tim leader kita tahu, kita juga ada isinya seperti itu. Nah, karyawan sendiri itu harus memiliki integritas, jujur, karena kita di perbankan, kita harus memiliki integritas yang tinggi. Jika tidak memiliki integritas yang tinggi, itu akan menjadi nilai-nilai yang orang itu tidak memiliki nilai di perbankan, karena kalau di perbankan tidak ada integritas, itu bisa diragukan. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi itu penting. Meskipun kita hanya di LPPM, tetapi komunikasi itu bukan hanya di dalam maupun di luar saja. Kayak gitu. Jadi kita harus sering komunikasi agar informasi yang kita dapat, dan itu untuk rekan satu tim, itu sangatlah harus kita sharing kepada mereka agar satu tim itu tahu apa informasi yang kita dapat, atau mungkin bahwa kita juga ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim, kita juga akan melaporkannya ke tim leader. Tetapi kita jangan hanya melaporkan ke tim leader. Kita berbicara secara terbuka saja, karena agar seluruh tim itu kita tahu bahwa kita tuh mengerjakan ini. Jika nanti kita ada kendala, kita akan bisa dibantuin seperti itu. Nah, laporan sendiri itu menurut saya itu sangat penting, karena segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus melapor juga, agar tim leader kita atau rekan tim kita tuh tahu kita tuh sampai mana, ada kesusahan apa enggak, ada kesulitan apa enggak, apakah ada hal bagus seperti itu. Karena ini tim, bukan individu atau pribadi, jadi yang ditanggung nanti akan secara tim seperti itu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi sendiri itu sangat penting, evaluasi, karena kalau karyawan yang saya rasain di LPPM ini selalu diberikan evaluasi, entah itu baik entah itu buruk. Buruk tuh dalam artian kekuranganku apa, aku harus gimana, aku harus ditingkatkan lebih apa lagi, seperti itu. Jadi untuk saya yang selama awal masuk hingga hari ini, saya mendapatkan hal ini. Selanjutnya masa intern. Pembelajaran yang saya dapat selama masa intern itu tuh karena saya tidak pernah melakukan komunikasi tentang hal-hal kecil, karena terkadang tuh saya kalau hal kecil itu yaitu itu termasuk include dari misalnya kata rekrutmen, yaitu itu aku bilang rekrutmen secara garis besarnya saja, tetapi tidak secara garis kecilnya.
Jadi saya diberitahu bahwa kita harus menyampaikan segala sesuatu itu sedetail-detail mungkin, sekecil apapun itu kita harus sampaikan agar rekan tim kita tuh tahu itu. 80% kerja, 20% rumah. Maksudnya dari ini adalah ketika kita berada di tempat kerja itu gak mungkin kita 100% berada di tempat kerja pikiran kita. Jadi pikiran kita 80% di tempat kerja, tetapi pikiran kita juga 20% itu rumah. Entah itu rumah, entah itu keluarga, entah itu teman. Terkadang itu akan menjadi hal-hal yang bersinambungan. Tetapi kita juga harus memprioritaskan hal yang mana penting dan mana yang urgent atau mana yang masih bisa nanti. Kemudian efisiensi penggunaan barang bekas. Nah, efisiensi penggunaan barang bekas sendiri ini saya diberitahu bahwa ketika kita ngeprint atau pokoknya kita ngeprint itu apa yang harus dibuang, apa yang harus masih bisa dipakai kayak gitu. Jadi kalau kertas-kertas itu terus masih bisa dipakai, simpan. Karena kertas bekas itu sangatlah penting karena kan depan sama belakang yang diprint cuma depannya, tapi yang belakang itu masih bisa dipakai, entah itu buat coretan, entah itu buat ngeprint lagi. Gitu. Nah, yang saya tahu juga ketika saya pernah melakukan interview, diajak untuk interview ketika interview direktur, saya baca sekilas yaitu ada yang namanya interview Technic Star. Nah, Technic Star sendiri itu situation, text, action and result. Jadi Technic Star ini itu sangat penting. Itu tidak selalu digunakan untuk level direktur saja, tetapi juga bisa digunakan di level fresh graduate. Karena ini untuk mengasah pola pikir para calon karyawan seperti itu. Belajar cara membuat dan memposting job portal. Selama saya masuk hingga hari ini, saya juga diajarkan bahwa gimana caranya membuat sebuah postingan di job portal seperti itu, dan saya juga ditentukan gimana caranya menentukan kualifikasi, apakah kualifikasi yang dibuat sebelumnya dan ketika saya buat itu sudah cocok atau ada perlu tambahan seperti itu. Nah, mengikuti meeting dan menyampaikan pendapat. Leader saya itu selalu bilang ketika meeting tuh kita juga harus aktif. Jadi meeting tuh kayak buat kita menyampaikan pendapat juga. Jadi kalau kita tuh jangan diem-diem aja. Itu kan buat tim juga. Jadi ketika kita punya aspirasi pendapat kita harus juga menyampaikan. Berkomunikasi dengan pihak eksternal. Ini ya pengalaman baru saya. Kita tuh sebagai HR itu tuh bukan hanya di internal saja, ataupun bahkan di internal BPR Saudara Group. Kita sebagai HR itu juga harus berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar BPR Saudara Group seperti itu. Dari sini saya juga dilatih gimana cara ngobrolnya, gimana cara kosakatanya yang baik dan benar, dan gimana cara kita menghormati orang lain seperti itu. Karena kan pihak eksternal, kalau pihak internal sendiri kan meskipun itu internal tapi kita tetap juga harus menghormati seperti itu. Selanjutnya masa intern belajar mencari pembicara dan narasumber keperluan pelatihan. Nah, pada bagian ini mencari pembicara dan narasumber, meskipun saya belum bisa mendapatkan narasumber, tetapi saya sudah memiliki gambaran gimana sih cara mencarinya, gimana sih cara mencari pembicara atau narasumber. Jadi hal-hal apa saja yang diperlukan ketika mencari tersebut. Contoh katakanlah pembicara tentang leadership. Jadi kita bertanya apa yang benefit dari ketika pembicara tersebut pada kita yang didapatkan oleh karyawan, kemudian benefit apa saja yang kita kan bayar mereka, jadi kita juga harus mendapatkan benefit seperti itu. Jadi bukan hanya semena-mena kita bayar tapi kita tidak mendapatkan benefit. Kemudian memahami tools yang digunakan oleh FPPM Vidya Pratama. Nah, tools ini sendiri itu saya tuh masih berusaha mempelajari dan menghafal tools yang ada di LPPM. Tapi untuk sekarang tuh yang sudah saya bisa yaitu tools tentang penjadwalan tes, hasil tes, kemudian siap BPR, onboarding seperti itu. Dan yang belum saya kuasai yaitu masih MSN belum saya kuasai, kemudian MyTools juga belum karena kan belum mendapatkan akses dari leader saya. Kemudian juga memahami alur rekrutmen. Terkadang kalau rekrutmen itu selalu berubah-ubah. Saya diajarkan gimana sih caranya biar efisiensi. Efisiensi itu ya dari waktu, tenaga, kemudian cara pencarian kandidat. Jadi itu rekrutmen itu dari awal hingga akhir seperti itu. Kemudian melaporkan kepada pihak BPR terkait hasil tes. Nah,
setelah alur rekrutmen tuh saya juga diajarkan bahwa ada beberapa kode yang kita tuh harus melaporkan kepada BPR seperti itu. Ada yang dari kita bisa print langsung secara langsung, dan juga kita harus memberikan laporan tersebut atau hasil tersebut pada BPR. Jadi kalau kalau kode itu adalah OWN, berarti kita yang print karena itu tempat kita. Tapi kalau depan kodenya itu bukan OWN, nah kita memberikan kepada BPR yang bersangkutan, katakanlah SAS. Jadi kita kirimkan ke SAS, atau CMA kita kirimkan ke CMA, seperti itu. Nah, saya merangkum sedikit tentang nama-nama BPR. Ada 10 kalau nggak salah. Yaitu BPR saudara kita itu berpusat di Karawang, BPR Jateng itu ada di Semarang, BPR Raga Sakti itu di Tangerang, BPR SAS itu ada di Kebumen Jawa Tengah, BPR Karangwaru itu Sleman Yogyakarta, BPR Chandra Murti Arta itu ada di Bantul Yogyakarta, BPR Intan kita itu ada Gresik di Jawa Timur, BPR Semeru itu ada di Grobogan Jawa Tengah, BPR Pasar Buja itu ada di Kendal Jawa Tengah, kemudian BPR Saudaraku itu ada di Bali. Dari hal ini tuh kenapa saya harus menghafalkan, karena BPR sendiri itu bukan hanya satu, tetapi terdapat 10 pusat di Jawa dan Bali. Jadi ketika saya menggunakan tools yang hasil atas itu, saya perlu tahu ini itu berada di mana. Karena kalau saya tidak tahu hal ini, akan sangat rugi bagi saya, karena saya tidak paham ketika ada orang ngobrol tentang nama-nama BPR itu, saya tidak paham. Jadi kayak teriak oh kamu tuh nggak paham, berarti kamu bukan bagian dari kita, kayak gitu. Yang saya takutkan seperti itu. Selanjutnya, human research sendiri itu adalah peran saya di sini. Bukan saya sendiri saja, terdapat ada 4 orang di LPM Widya Pratama. Nah, human research kan merupakan jantung dari perusahaan, yang dimana human research itu sangatlah penting di perusahaan, karena itu merupakan jantung yang dimana kita harus menjadi penghubung antara bawahan dan atasan, dan kita juga gimana sih caranya kita mencari SDM yang unggul. Nah seperti ini, satu, SDM memfasilitasi kebutuhan SDM perusahaan. Nah kita tuh memfasilitasi itu bukan dari segi rekrutmennya saja, tetapi gimana sih kita bisa memberikan yang terbaik untuk karyawan agar dia memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Karena ketika kita mencari SDM yang salah, itu yang rugi perusahaan. Kita sebagai jantung perusahaan itu kita harus secara detail, pokoknya kita harus bisa mencari SDM yang unggul, dan juga bukan hanya unggul, tetapi memiliki karakter yang bagus, memiliki rasa keinginan memiliki. Jika kita mencari SDM yang unggul tetapi tidak memiliki rasa keinginan memiliki terhadap perusahaan, itu bukan jadi itu bisa jadi senjata makan tuan juga, bumerang bagi kita. SDM yang unggul itu memiliki ibarat kata dia memiliki kecerdasan yang baik, tapi kalau dia tidak memiliki rasa kepemilikan, itu bisa menjadi hal yang buruk di perusahaan, seperti itu. Kemudian bukan hanya kita tuh juga tidak hanya melakukan rekrutmen, tapi kita juga melakukan pelatihan. Pelatihan sendiri juga digunakan untuk memfasilitasi karyawan-karyawan yang ada di BPR. Pelatihan sendiri ini yang saya tangkap adalah kita tuh menentukan pelatihan atau tema pelatihan itu tuh dari setiap kebutuhan perusahaan. Jadi kita tuh ada yang namanya opini. Nah, opini sendiri itu di mana tempat untuk menyuarakan aspirasi atau opiniku terhadap kebutuhan pelatihan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi katakanlah perusahaan TMA butuh leadership, butuh komunikasi, butuh public speaking. Nah, jadi kita bisa evaluasi, perusahaan itu butuhnya ini. Tetapi kan kita ada 10 BPR nih. Ada 10 BPR, kita juga bisa melihat BPR mana lagi yang membutuhkan pelatihan yang namanya leadership, public speaking, komunikasi. Jadi kita bisa menyatukan mereka untuk melakukan training bareng bersama, karena itu bisa memakan uang. Kita bisa mengeluarkan uang yang lebih kecil daripada hanya satu BPR. Gitu. Kalau kita hanya satu BPR saja, itu akan memakan cost yang lebih tinggi, karena kita harus pembicara itu hanya ditumpangi satu BPR saja. Tapi kalau 2, itu akan menjadi harga yang berbeda. Pelatihan sendiri itu juga bukan
hanya pelatihan tentang organisasi saja, tetapi juga pelatihan tentang keterampilan yang kebutuhan dari divisi-divisi perusahaan. Kalau funding ya kita akan melatih tentang funding, apa saja yang ada di funding, skill-skill apa saja yang ada di funding, atau lending, atau remedial, atau kredit, kayak gitu. Kemudian mengelola dan mengevaluasi. Nah, mengelola dan mengevaluasi ini sebenarnya adalah hal yang penting bagi human research, bukan hanya di human research di LPPM Media Pratama saja, tetapi di seluruh BPR Saudara Group. Kita tuh harus memastikan kontribusi karyawan itu optimal kepada perusahaan. Tetapi kalau kita tidak bisa memastikan karyawan tersebut melakukan kontribusi yang optimal, apakah yang salah di perusahaan itu? Siapakah yang salah seperti itu? Apakah karyawannya? Apakah sistemnya? Apakah perusahaannya? Jadi kita memerlukan yang namanya penilaian. Penilaian itu key performance itu KPI. Kita melakukan penilaian kepada karyawan-karyawan tersebut. Jadi kalau kita melakukan penilaian, pastikan ada yang baik, ada yang buruk. Gak mungkin dong semuanya baik. Kalau baik semua berarti sistem perusahaannya bagus, pelatihan perusahaannya berjalan bagus. Tapi kalau penilaian tersebut ternyata semuanya buruk, gimana? Yang salah siapa? Nah itu. Jadi kalau kita melakukan sebagai HR itu tuh juga kita melihat gimana sih caranya kita menilai karyawan-karyawan yang ada di BPR Saudara Group. Tapi kalau HR sendiri tidak bisa mengolah tiga hal ini. Tiga hal ini kan meskipun ini hal dasar yang harus bisa dipahami oleh HR, tetapi ini tiga hal ini sangatlah penting. Di human research sendiri itu tiga hal ini sangat penting. Apalagi yang terakhir, penilaian tersebut itu bukan dari level low aja, tetapi itu level middle to up juga. Jadi atas, tengah, bawah, dari staff, kepala hingga direktur itu juga dinilai semua, sehingga perusahaan bisa mengevaluasi apakah yang salah, apakah yang kurang, apakah yang sudah cukup, sehingga kita tidak perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang sudah cukup dan kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan skill-skill para karyawan. Seperti itu. Oke, terima kasih pada Jumat pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga kita bertemu kembali dengan materi yang lebih menyenangkan, lebih pokoknya lebih kita bisa membahas tentang human research terlebihnya, karena saya interest di human research. Mungkin saja kita akan membahas materi lain. Tunggu lagi di minggu depan, Jumat depan.